Lalu orang tua saya sampai melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya, karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya. Afifah, Ya, Ustaz. ya kalau boleh jelaskan dulu sedikit tentang biodatanya. Nama lengkap dulu siapa? Nama lengkap saya Debbie Tania, umur 21 tahun, memeluk agama Islam selama 4 bulan. Di bulan apa itu? Di bulan Agustus 2019. Iya, alhamdulillah. Terus setelah masuk Islam itu diganti nama Menjadi menjadi, Nur Afifah. kalau boleh tahu, Nur Afifah dulu 4 bulan yang lalu masuk Islam di mana? Di Masjid Abdullah bin Umar, Di Sabungan Jaya, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, alhamdulillah. Baik, berapa orang bersaudara? 3 bersaudara. Dulu memang terlahir tidak muslim ya? Iya, non-muslim. Non-muslim. Kedua orang tuanya juga non-muslim. Non-muslim. Baik. Mungkin para pemirsa ini senantiasa menanti kisah-kisah para mu'allaf ini ya. Barangkali boleh sharing pengalaman. Bagaimana ceritanya dulu Afifah bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin berbagi pengalaman, cerita. Insya Allah semoga cerita saya berarti bermakna buat seluruh umat manusia. Gitu. Khususnya pemirsa Khususnya An-Nabat TV ya? pemirsa An-Nabat TV. Iya. Awalnya saya sudah tertarik dengan Islam itu sejak kecil. Sejak umur saya masih menginjak usia SD, Iya. sekolah dasar. Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam. Keluarga saya beserta saya tinggal di lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja. Dan saya orang yang tidak bergaul, hanya mengetahui tentang agama saya sebelumnya. Tetapi ketika saya di SD, saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas Muslim. Di sana saya mulai tertarik, apa sih itu Islam, begitu. Di sana saya semakin tertarik mempelajari, membaca-baca isi Quran. Kebetulan hobi saya juga membaca saat itu. Terjemahan ya? Terjemahannya. Dan saya membaca ada sedikit hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya. Dan saya bertanya-tanya mengapa begitu. Karena usia saya masih dini, saya tidak terlalu fokus untuk memikirkan hal itu. Begitu. Ketika saya beranjak remaja di SMA, saya mulai kembali berpikir mengenai ketentraman saya di agama saya sebelumnya. Saya berpikir, mengapa saya seperti ini, begitu. Apa yang saya cari, apa yang saya rasakan, apa yang kurang, gitu. Apapun selama hidup saya yang saya dapatkan itu selalu merasakan kekurangan, tidak ada ketenangan, begitu. Jadi saya semakin mencari tahu Islam itu dengan diam-diam dari keluarga saya. Di sana Dari keluarga? Itu iya, keluarga ada yang Muslim? Tidak ada. Kakak ada, dia mualaf tapi tidak mendalamin agamanya. Oke. Ya. Jadi saya tidak bisa bertanya sama kakak karena dia masih tidak tahu sama sekali begitu. Jadi saya harus memang mencari sendiri dan bertanya dengan teman-teman saya. Beranjak ke perguruan tinggi, saya semakin mendalami dan semakin meyakinkan diri untuk memeluk agama Islam. Di perguruan tinggi, saya potong sedikit, di perguruan tinggi dulu kuliahnya apa? PGSD. Oh, jadi calon guru SD ya? Ya, Ustaz. Sudah sempat semester berapa? Semester 4. 4 ya. Baik, lanjut. Dan sebelum saya memeluk agama Islam, saya benar-benar berpikir hampir setiap malam saya menangis di dalam kamar. Entah hal apa yang membuat saya menangis, saya yakin hal yang membuat saya menangis itu
karena keinginan saya untuk memeluk agama Islam itu belum dapat saya Wujudkan. capai, belum dapat saya wujudkan. Lalu orang tua dan keluarga saya selalu bingung mengapa wajah saya dan mata saya selalu sembab begitu. Keluarga saya berpikir mungkin remaja sekarang menangis tuh hanya karena soal perasaan, hubungan maupun cinta. Dan saya menangis itu cinta kepada Allah karena Masya Allah. belum bisa mewujudkan keinginan saya. Lalu saya menimbang dan memikirkan ke depannya keputusan saya ini. Karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan, begitu. Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam keesokan harinya. Malamnya saya berpikir, esok harinya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam sehabis azhar. Di sana saya tidak memikirkan lagi tentang kuliah saya, tentang akibat dari saya memeluk agama Islam. Karena yang penting bagi saya itu akidah saya, perasaan saya bisa terwujudkan begitu. Saya masih menyembunyikan hal itu sekitar beberapa hari kepada keluarga saya, tapi pasti setiap hal yang disembunyikan itu akan ketahuan, dan akhirnya keluarga saya tahu. Orang tua saya sangat tidak setuju dan marah besar kepada saya, hingga orang tua saya ingin mempunyai rencana untuk melakukan saya kembali ke agama saya sebelumnya. Di sana saya benar-benar berpikir keras untuk menyelamatkan akidah yang saya sudah putuskan itu. Lalu orang tua saya sampai melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya, karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya. Saat itu saya pergi dari rumah subuh, dan alhamdulillah teman saya juga ikut menolong saya. Ketika itu saya tidak setakut sebelum saya memeluk Islam. Setelah saya memeluk Islam, apapun saya lakukan ketika itu untuk menyelamatkan akidah saya, dan sesuatu hal yang tidak kita duga itu selalu datang. Ketika cobaan dari keluarga datang, Allah selalu nolong kita dengan cara yang Dia punya, gitu. Jadi saya memutuskan tetap pergi, dan saya dapat saran dari teman, meminta nomor telepon Ustadz sendiri. Lalu saya menelpon Ustadz dan saya memutuskan pergi ke Jakarta dan berada di pesantren yang dipimpin oleh Ustadz sendiri, Ustadz Nambaban. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa perjalanan hidup Afifah ya. Terikan hal-hal yang luar biasa dalam batinnya di dalam agama sebelumnya. Lalu setelah kuliah, mulailah bertekad. Apapun ceritanya, saya harus memutuskan apa yang saya rencanakan. Kira-kira begitu. Pada akhirnya Afifah mengikrarkan 2 kalimat syahadat 4 bulan yang lalu. Ya, itu ketika sudah syahadat, apa yang dirasakan? Kalau dijelaskan secara kata sangat sulit, tetapi Langsung lega? Lega, sangat. Karena sewaktu sebelum mualaf, saya itu selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tua, mulai dari soal ibadah di agama saya sebelumnya. Saya selalu ikutin, karena setiap di agama saya sebelumnya itu ada tingkatannya. Misalnya SD begini, di rumah ibadah, tingkatan ini begini. Saya ikuti semua karena apa? Mereka sempat bilang, mengapa kamu ikutin itu, sedangkan kamu mualaf saat ini. Saya hanya mengucapkan, saya bukan memikirkan tentang itu, saya memikirkan orang tua saya. Pasti setiap anak itu sayang sama orang tuanya, begitu. Makanya saya berpikir sejak dulu, memikirkan benar-benar memikirkan secara matang untuk melangkah menjadi seorang mualaf, gitu. Tidak, apapun. Kuliah juga saya berpikir berhenti, silakan berhenti, gitu. Memang
itu sudah tidak dipikirkan gitu. Karena yang saya pikirkan gimana saya di akhirat nanti gitu. Masya Allah. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, saya sangat terharu menyaksikan dan mendengar. Karena saya juga terkejut ternyata ada khusus orang-orang seperti kami ini begitu yang Alhamdulillah. dibuang dari keluarga, jangan misalkan tidak dibuang, setidaknya tidak bisa bersama keluarga lagi. Ibaratnya kami ada tempat bernaung. Ada orang tua baru. Ada orang tua baru. Subhanallah. Kesan pesan saya khususnya kepada saudara-saudara seiman. Bukan kesan pribadi dulu, gimana? Oh, kesan pribadi. Iya. Kesan pribadi saya merasa benar-benar sesungguhnya inilah yang benar. Alhamdulillah. Inilah yang benar. Inilah yang dicari. Inilah yang dicari. Inilah penuntun jalan terakhir. Inilah penyelamat kita. Subhanallah. Jadi sudah mantap imannya ya. Terus ada nggak cita-citanya ke depan apa? Cita-citanya saya benar-benar pengen bisa menjadi pendakwah. Subhanallah. Kalau jadi pendakwah nanti, siapa dulu yang mau didakwahi? Keluarga saya pasti. Keluarga, orang tua dulu. Kira-kira sudah mulai pede nanti ya, bisa mengajak orang tua. Ya, sedih nggak kalau orang tuanya tidak muslim begitu? Sangat. Sangat sedih. Harapan Afifah ingin orang tua dan keluarga semua seiman. Seiman dengan saya. Alhamdulillah. Sama ibadah dengan saya. Dan bertemu di surga kelak. Subhanallah. Kalau begitu, Afifah, bersungguh-sungguhlah belajar agama Islam di pesantren ini, supaya nanti dapat ilmu dan bisa berdakwah kepada keluarga dan masyarakat ya. Ajak mereka kepada Islam ini. Dan sekarang Afifah sudah mendapatkan rumah baru, keluarga baru, orang tua baru, saudara yang baru, karena saudaramu yang sesungguhnya adalah yang seiman denganmu. Ya, ya. Dari manapun asal usul saudara-saudaramu itu, dari suku apapun dia, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, kalau mereka beragama Islam, itulah saudaramu yang sesungguhnya, dunia dan akhirat. Kalau saudaramu yang kandung itu, kalau tidak dapat hidayah, cuma dunia saja. Nanti di akhirat pasti berpisah. Tapi sebelum ya berpisah, kalau bisa ajak mereka ke dalam agama Islam. Dan Afifah jangan pernah membenci orang tua. Ya, sayang orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi dalam urusan kemanusiaan saja. Kalau dalam urusan iman, tidak boleh taat. Misalnya nanti Afifah suatu hari berkunjung ke rumah orang tua, kemudian disuruh murtad atau dipaksa murtad, Afifah jangan mau. Dan jangan taati. Bila perlu nyawa pun korbankan.